Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada beberapa orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah. Kebetulan sudah sampai di sini. Yang pertama, orang yang berdusta. Pahala puasanya sah, tidak wajib qadha, tapi pahalanya nggak dapat. Kenapa? Karena nggak ada adab. Apa itu? Puasa dia tapi berdusta, berbohong. Masih suka berbohong, puasanya nggak laku, nggak dapat apa-apa. Yang kedua, orang yang puasa tapi sering menggibah, membuka aib saudara, membuka kekurangan kelemahan saudara. Ini nggak laku, puasanya nggak laku. Subhanallah hadirin. Padahal kita beribadah untuk Allah, tapi nggak diterima kalau kita tidak baik sama sesama. Adab itu. Jadi kalau masih membuka aib saudara, apalagi yang dibuka aib ini adalah orang-orang baik, waduh bahaya. Saking pentingnya hadirin ghibah itu ditinggalkan. Sampai Al-Imam Syekh Abdullah Al-Mubarak boleh katakan, kalau aku kepingin ghibah, maka yang lebih utama aku gibahkan, lebih baik aku menggibah ibuku sendiri. Lebih baik aku membuka aib ibuku daripada membuka aib orang lain. Kenapa? Orang kaget. Boleh katakan, karena ketika aku gibah, aku lagi memberikan pahalaku kepada orang itu, atau aku lagi mengambil dosanya. Kalau demikian adanya, mendingan aku kasih pahalaku kepada ibuku, dan mendingan aku pikul dosa ibuku aja. Artinya yang lebih layak aku gibah, mendingan aku gibah ibuku, supaya pahalaku dia ambil, daripada aku buang-buang pahalaku kepada orang lain. Itu beratnya gibah. Puasa kalian tapi masih tetap gibah, tidak laku pahalanya. Pahalanya nggak dapat, puasanya sah. Yang ketiga, orang yang puasanya sah, tidak wajib qadha, tapi batal pahalanya, minimal berkurang. Siapa dia? Orang yang puasa tapi masih namimah, adu domba di mana-mana. Adu domba, tukang kompor, tukang fitnah. Akhir zaman ini yang paling laku keras itu fitnah. Apalagi kalau berhubungan dengan ulama, dengan orang soleh, dengan orang Islam, cepat itu. Ulama punya, sedikit saja, padahal belum salah, itu udah dibakar habis kemana-mana. Hati-hati, hati-hati. Adu domba, kekuatan kita. Indonesia ini terpuruk bukan karena apa-apa. Masalah kita cuma satu, kita tidak bersatu. Padahal kekuatan kita tuh ada di Bhinneka Tunggal Ika. Itulah persatuan Indonesia. Kita nggak bersatu, makanya kita bisa dilemahkan oleh orang lain. Yang berikutnya, orang yang puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Orang yang bersumpah palsu, sumpah tahu di mana-mana, sertijab di mana-mana, sumpah jabatan di mana-mana, tapi berdusta setelah mendapat kursi. Ini puasanya nggak laku. Yang berikutnya, yang puasanya nggak laku adalah orang yang berkata-kata kotor, maki, berbicara yang membuat tidak enak orang lain. Bukan nasihat, bukan. Kalimatnya itu kalimat-kalimat yang bukan ciri orang-orang mulia. Orang yang berkata kotor, puasanya tidak mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, nadhara bisyahwat, melihat yang tidak dibolehkan oleh agama, melihat yang haram dengan syahwat. Kalau dilihat dari semua ini, lima-limanya dari lisan. Memang semua itu berawal dari lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu berawal dari lisan. Maka orang yang tidak menjaga lisan kepada saudaranya, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Ini sekali lagi adab. Syariatnya bagus. Dia puasa nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Baca niat dia,
dia jaga puasanya bagus, tidak batal, tapi dia tidak menjaga yang 6 tadi, maka puasanya tidak mendapatkan pahala. Itulah adab hadirin. Iblis hebat ilmunya, amalnya banyak, tapi tidak beradab, tidak laku amalnya, bahkan menjadi terkutuk. Naudzubillah min dalik. Mari hadirin jaga adab.